Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Harta, Prodi Teknik Sipil Universitas Riau. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penanggulangan banjir di Jakarta. Sebagai pendahuluan atau sebagai pengantar, seperti yang sudah kita ketahui, daerah Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi, di mana dikuasai oleh lautan yang memiliki wilayah 6.977,5 km persegi. Penduduknya berjumlah 10.557.810 jiwa. Ini berdasarkan data 2019. Dan kita juga mengetahui bahwa wilayah metropolitan Jakarta ini merupakan daerah terpadat di Indonesia. Dan juga masalah banjir bukanlah hal baru di Jakarta karena hampir setiap tahun banjir terus menangani kota Jakarta. Next, adapun pengertian banjir oleh Yohana pada tahun 2017. Banjir adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh dan tidak dapat ditampungi oleh tanah. Dan sebagai informasi latar belakangnya, yaitu yang pertama adanya dinamika dan pembangunan wilayah kota. Dinamika atau perubahan pada wilayah kota adalah sebuah bentuk respon terhadap banyaknya kebutuhan dasar manusia, yang dimana kebutuhan dasar ini bersifat wajib untuk dipenuhi, seperti kebutuhan sosial dan ekonomi. Latar belakang yang kedua yaitu adanya tata guna lahan dan alih fungsi lahan. Kondisi lingkungan di Jakarta, khususnya di wilayah DKI Jakarta, sangat beragam dan dinamis. Sebagai lingkungan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit pula lingkungan yang dalam pembangunannya masih belum dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Kita dapat mengetahui info penyebab banjir. Yang pertama tentu saja yaitu curah hujan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara tropis atau daerah tropis. Yang kedua, jumlah dan kepadatan penduduk tinggi. Seperti yang kita ketahui, Jakarta atau pada Pulau Jawa merupakan pulau paling banyak penduduk di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan kota yang tidak terkendali. Sebagai kota atau ibu kota negara, tentu pengembangan telah terjadi di mana-mana. Next, yang keempat, yaitu drainase kota yang tidak memadai atau kurang tepat. Tentu saja drainase ini sangat harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan aliran air. Yang kelima yaitu kondisi pasang air laut pada saat hujan sehingga mengakibatkan backwater. Backwater ini ialah keadaan air laut sedang pasang diikuti dengan hujan sehingga banjir. Yang keenam yaitu kurang lancar hingga macetnya aliran sungai karena tumpukan sampah. Tentu sudah tidak asing lagi bahwa sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Selanjutnya yaitu analisis perkembangan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu indirect benefit social cost, di mana kegiatan ini dikenali pada kelompok kegiatan seperti struktural di luar badan air yang meliputi kegiatan peningkatan dan pembangunan sistem drainase, pembangunan prasarana retensi air, pembangunan sistem resapan air, pembangunan sistem polder, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan perkembangan yang bercirikan large number of beneficiaries and few social costs terdapat pada kelompok kegiatan non-struktural jangka panjang yang mencakup kegiatan-kegiatan pengaturan dataran banjir, pengendapan penggunaan lahan di luar dataran banjir, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan yang bercirikan target assistance. Kegiatan ini ditemukan pada kelompok kegiatan manajemen darurat banjir jangka pendek, khususnya pada kegiatan-kegiatan pre-flood preparation yang terdiri dari kegiatan pemetaan wilayah terkena banjir, penyimpanan bahan penahan banjir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis kegagalan dalam perencanaan.
dalam perencanaan. Yang pertama yaitu tidak adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Dengan tidak adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi, dasar sungai yang sudah dangkal atau tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk, diperdalam, sementara untuk batas tebing atau tanggul sungai di kanan kirinya harus pula diperlebar. Yang kedua yaitu konstruksi bendungan atau tanggul yang kurang aman. Bila konstruksi bendungan tidak dirancang dengan cermat, maka keamanannya tak akan terjamin karena dampak banjir justru akan semakin parah sewaktu bendungan jebol. Yang ketiga yaitu minimnya peran dan partisipasi masyarakat. Kecenderungan ini bisa terjadi melalui mekanisme pelaksanaan mushroom bank, di mana jumlah usulan yang masuk masih minim dan cenderung dominan pada usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase. Dan yang terakhir yaitu kelemahan organisasi, di antaranya BPBD dan PSDA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya yaitu aplikasi perkembangan dalam perencanaan, meliputi grey infrastructure, di mana grey infrastructure ini ialah infrastruktur yang sudah banyak dikerjakan seperti pembuatan saluran pengendali banjir BKB, BKT, dan lain-lain. Yang pertama aplikasinya yaitu bagaimana sampah di pintu Manggarai. Untuk mengatasi sumbatan sampah ini terdapat beberapa alternatif cara antara lain meningkatkan elevasi bukaan pintu dan jembatan jalan inspeksi agar sama dengan elevasi rel kereta api. Yang kedua, memperbesar ukuran pintu air Manggarai dan memperbesar ukuran trash track di muka pintu air. Yang ketiga, menambah peralatan mekanis yang dapat mendorong sampah agar tidak tersangkut di pintu air. Yang kedua, yaitu perubahan Waduk Ciawi menjadi Waduk Kering Ciawi. Yang ketiga, perluasan penampang Sungai Ciliwung. Yang keempat, sodetan atau diversi Kali Angke Cisadane. Yang kelima, bendungan Rumpin atau Makarsari untuk pengendali banjir Sungai Cisadane. Selain green infrastruktur, ada juga aplikasinya dalam bidang green infrastruktur. Green infrastruktur ramah lingkungan seperti restorasi sungai dan pantai dengan menerapkan konsep low impact development atau LID pada kawasan perumahan atau pemukiman. Adapun aplikasi yang bisa dilakukan yaitu waduk, situ, dan kolam retensi atau wet pond. Yang kedua, sistem polder. Yang ketiga, taman air hujan atau rainwater garden. Selanjutnya yaitu aplikasi kegagalan dalam perencanaan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam aplikasi kegagalan ini juga disebabkan karena kegagalan tata ruang. Yang kedua yaitu sampah di pintu Manggarai. Sampah merupakan salah satu penyebab yang paling sering kita dengar. Yang ketiga yaitu sosialisasi pemerintah Jakarta yang jarang dilakukan dan terkadang hanya formalitas semata. Next, solusi dari penanggulangan banjir. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan konstruksi bendungan atau tanggul yang aman. Bendungan merupakan suatu konstruksi buat menciptakan waduk yang dapat menaruh cadangan air. Solusi yang kedua yaitu perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Metode ini menambah keahlian penampungan lebihan air serta mengurangi kesempatan meluapnya air ke dekat sungai. Yang ketiga yaitu kita bisa melakukan penghijauan di hulu Das Ciliwung. Yang keempat kita bisa melakukan normalisasi dan yang kelima yaitu partisipasi aktif masyarakat. Yang keenam yaitu pemanfaatan riparian. Riparian ini adalah zona peralihan antara sungai dan daratan yang dimanfaatkan untuk tanaman di tepi sungai. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh ke tanah dan tidak dapat ditampung lagi. Penyebab banjirnya salah satunya yaitu curah hujan yang tinggi, jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, pengembangan kota yang tidak terkendali, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyebab kegagalan dalam mengatasi banjir,
adalah tidak adanya perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi, konstruksi bendungan yang dan tanggul yang kurang aman, minimnya peran dan partisipasi masyarakat, juga terdapat beberapa kegagalan dalam perencanaan, seperti kegagalan dalam tata ruang, sampah di pintu Manggarai, dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah. Dan kesimpulan terakhir yaitu solusi ya dalam mengatasi banjir yang terdapat di Jakarta antara lain konstruksi dalam membangun bangunan dan tanggul yang aman, perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi, melakukan penghijauan, normalisasi dan naturalisasi sungai, serta pemanfaatan riparian serta adanya partisipasi di dalam masyarakat. Baik, selesai sudah penjelasan saya mengenai penanggulan banjir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan akan saya perbaiki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.